Kita langsung ke Pak Yusuf Warshim. Apakah Bapak melihat video yang diunggah oleh Ismail Bolong ini hanya kebohongan belaka atau ada maksud tertentu sehingga menyeret seorang petinggi Polri, Pak? Baik, terima kasih Mas Andrew dan Mbak Tisa. Kami Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri dalam kaitan isu tambang ilegal yang itu ada pada testimoni Ismail Bolong, yang itu dalam testimoninya dikait-kaitkan dengan petinggi Polri. Kami terus memantau dan mengawasi, kami melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak internal, dan kami juga telah ke Polda Kaltim untuk mendapatkan informasi ini. Testimoni Ismail Bolong ini ada dua kan rekaman videonya. Yang pertama itu diduga pada saat yang bersangkutan masih menjadi anggota Polri, dan yang kedua diduga sepertinya sudah tidak lagi menjadi anggota Polri, yang pada saat ini kan status Ismail Bolong sendiri telah tidak menjadi anggota Polri karena telah mengundurkan diri secara hormat pada waktu itu sehingga diberhentikan dengan hormat. Nah, dalam konteks isu ini apapun kami sebagai pengawas fungsional dalam isu apapun yang itu dapat merendahkan martabat, kredibilitas dan institusi Polri, yang apabila itu isunya dikait-kaitkan dengan anggota Polri dan bahkan petinggi Polri, tentu itu harus direspon dengan baik, ditelusuri, didalami kebenarannya, sehingga langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kapolri dengan mencari Ismail Bolong, dan pada saat ini Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan awal, tentu itu positif dan itu kami sambut baik dan itu kami dukung. Namun sesegera mungkin tentunya harapan publik isu ini segera terklarifikasi dengan baik apakah benar atau tidak. Itu Mas Andrew dan Mbak Tisa. Yang kedua, dari testimoni itu kan ada dua hal. Pertama terkait dengan penambangan ilegalnya sendiri, yang itu dalam testimoninya Ismail Bolong sebagai pengepul. Yang kedua, ada mengkait-kaitkan dengan anggota Polri, bahkan petinggi Polri. Dua hal ini tentu harus clear, dituntaskan, dan ini kami dorong. Jadi apapun isu-isu yang itu merendahkan martabat dan kredibilitas Polri, tentu ini harus disikapi, ditelusuri, dan dituntaskan agar semuanya menjadi clear, Mas Andrew dan Mbak Tisa. Oke, ada dua isu kalau menurut Bapak tadi, bahwa isu soal kasus dia sebagai pengepulnya, kasus membawa sebagai Polri. Kemudian juga di sini kita ketahui bahwa Ismail Bolong kembali menarik pernyataannya. Nah, kita ingin ke pengamat hukum atau pakar hukum Bang Tengku Nasrullah. Bisakah yang bersangkutan ini dikenakan sanksi karena dianggap mencemarkan nama baik? Apakah sudah terpenuhi unsur pencemaran nama baiknya? Begini, kalau bicara unsur pencemaran nama baik, itu hanya bisa ditindak atau disidik apabila apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan tidak benar dan dia menyampaikan sesuatu kebohongan. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh dia nanti benar, maka unsur pencemaran nama baik oleh dia itu bisa dihapus. Karena apa? Selama itu ada kebenaran, maka unsur pencemaran nama baik tidak ada. Nah, satu, yang kedua, saya ingin mengingatkan, jangan sampai pernyataan dari Ismail Bolong ini justru diarahkan untuk menyerang Ismail Bolong. Fokus dulu terhadap materi apa yang disampaikan. Benar apa tidak terlebih dahulu. Jangan sampai kebalik ini. Akhirnya besok lusa orang tidak ada lagi yang berani bersuara. Saya takut nanti bicara di televisi kalau apa yang saya kritisi saya sampaikan arahnya ke arah saya itu bukan kebenaran dari esensi yang saya sampaikan. Itu negara jangan diciptakan seperti keadaan itu. Negara harus menciptakan dirinya bahwa warga masyarakat berani menyampaikan kebenaran. Lakukan dengan cara-cara yang tepat, kemudian negara akan menindaklanjuti informasi dari warga masyarakat. Itu satu. Yang kedua, ya, saya ingin mengingatkan bahwa penyelidikan dan penyidikan apa yang dinyanyikan oleh saudara Ismail Bolong ini jangan hanya karena masih kuatnya geng FS.
dan sekarang sedang unjuk gigi untuk melakukan perlawanan dan pembalasan. Tapi harus benar-benar untuk bersih-bersih di lembaga kepolisian dan penegakan hukum dengan benar, adil, dan pemulihan aset negara. Baik, Pak Nasrullah. Kenapa saya katakan Mohon maaf pemulihan ditahan aset sejenak Pak negara? Nasrullah. Dilanjutkan penjelasannya Kalau Anda usai naik kumandang pesawat azan maghrib menuju untuk wilayah DKI ke Jakarta dan Samarinda, sekitarnya Pak Nasrullah. Bapak-bapak dan ditahan sejenak. pesawat akan Kita harus mendengarkan digunakan. kumandang azan maghrib berikut ini terlebih dahulu. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali ke Pak Nasrullah. Silakan Pak Nasrullah. Saya ingin lanjutkan. Kalau Anda duduk di kota Samarinda, lihatlah Sungai Mahakam pada waktu sore. Kapal-kapal, ya Allah, kayak pasar malam membawa batu bara. Tapi apa yang terjadi? Kota Samarinda setiap malam mati listrik. Lampu remang-remang kota Samarinda. Padahal batu bara ada di Samarinda, di Kalimantan. Sepertinya rakyat Kalimantan hanya menyediakan batu bara untuk dinikmati oleh beberapa oknum, beberapa kelompok masyarakat yang ada di Jakarta dan beberapa orang Kalimantan. Berikut bintang-bintang, baik bintang kecil maupun bintang besar yang pernah bertugas di sana dari semua angkatan. Itu pengakuan dari rakyat Kalimantan kepada saya. Tapi kan kalau Ismail Berisiko Bolong kan sudah memang diralat, apa yang Pak saya Nasrullah. nyatakan ini. Pernyataan Ismail Tapi Bolong saya kan tidak punya diralat pilihan sendiri, Pak. menyampaikan itu. Dan dia mengaku itu adalah kebohongan belaka, Pak Nasrullah. Dijawab sesaat lagi, kita harus jeda dulu hanya di kabar petang.